Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NPM 2508108011000081. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS dari praktikum metode statistika. Jadi di sini materi yang akan dibahas yaitu ada selang kepercayaan, hipotesis, regresi linear, dan ANOVA. Nah, materi yang pertama yaitu ada selang kepercayaan. Selang kepercayaan adalah rentang nilai yang dengan tingkat keyakinan tertentu diyakini memuat nilai parameter populasi yang sebenarnya. Besar nilai parameter yang sebenarnya dinyatakan dalam bentuk 1 kurang alfa kali 100% yang disebut sebagai tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan ini yang umumnya ini digunakan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada 90%, 95%, dan juga 99%. Nah, jenis selang kepercayaan yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada selang kepercayaan untuk mean. Yaitu di sini ada terbagi 2. Yang pertama ukuran sampel besar. Dengan nilainya ini lebih dari 30. Berarti menggunakan rumus seperti ini, yaitu atau bisa dibilang rumus Z. Dengan rumus yang kedua yaitu ada ukuran sampel kecil. Dengan nilainya ini lebih kecil dari 30. Jadi dia ini menggunakan rumus seperti ini, atau bisa dibilang ini menggunakan rumus T. Jenis yang kedua yaitu ada selang kepercayaan untuk proporsi. Nah, selang kepercayaan untuk proporsi ini rumusnya ini seperti ini. Nah, jenis yang ketiga yaitu ada selang kepercayaan untuk selisih 2 mean atau rata-rata. Nah, di sini ada 2 rumusnya juga yang tertera, yaitu ada 2 sampel independen dengan rumus seperti ini. CL sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 ditambah atau dikurang T dengan akar S1 kuadrat per N1 tambah S2 pangkat 2 per N2. Rumus yang kedua yaitu ada mean 2 sampel berpasangan dengan rumus seperti ini. Dan jenis selang kepercayaan yang keempat yaitu ada selang kepercayaan untuk selisih 2 proporsi dengan rumus CL sama dengan P1 kurang P2 ditambah atau dikurang dengan Z akar P1 dikali dengan 1 kurang P1 per N1 ditambah P2 dikali 1 kurang P2 per N2. Contoh soal selang kepercayaan yaitu dari rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jawa Timur pada tahun 2024 adalah sebagai berikut. Nah, data ini saya ambil di web BPS. Nah, pertanyaannya, hitunglah estimasi selang kepercayaan untuk rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jawa Timur pada tahun 2024 berdasarkan data di atas pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, jadi jawabannya ini saya dapatkan dari RStudio dengan T-nya yaitu 31,477 dengan DF-nya 38 dan P-value-nya yaitu kurang dari 2,2 16 dengan confidence intervalnya yaitu 7,94 1338 hingga 9,033021 dengan rata-ratanya 8,487179. Nah, materi yang kedua yaitu ada hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara tentang suatu populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data sampel. Nah, di hipotesis ini tidak boleh berupa opini, tetapi harus terukur dan datanya ini diuji secara statistik. Nah, rumusan hipotesis ini yaitu ada 2 pembagian. Yang pertama, uji satu arah dan yang kedua pengujian 2 arah. Di uji satu arah ini dia ini menggunakan pengujian satu arah ke kanan dan pengujian satu arah ke kiri.
Dengan kata lain, konsepnya ini seperti ini. H0 banding mu sama dengan mu 0. Dengan di bawahnya H0 banding mu lebih besar dengan mu 0. Begitu juga dengan pengujian satu arah ke kiri. Tetapi pada pengujian satu arah ke kiri ini, dia ini lambangnya lebih kecil. Dan kalau satu arah ke kanan ini, dia ini lambangnya lebih besar. Hanya berbeda di situ saja. Nah, rumusan yang kedua yaitu pengujian dua arah. Pengujian dua arahnya ini sama juga konsepnya seperti ini. Di pengujian satu arah ke kanan dan satu arah ke kiri. Tetapi lambang di bawahnya, dia ini tidak sama dengan. Berarti pengujian dua arah ini lambang H0 banding mu tidak sama dengan mu 0. Nah, wilayah krisisnya, wilayah kritis dalam uji hipotesis yaitu ada uji satu arah kanan, uji satu arah ke kiri, dan uji dua arah. Nah, uji arah ke kanan ini berarti dia ini lebih besar. Berarti letaknya ini di sebelah kanan. ZA-nya ini terletak di sebelah kanan. Jadi ketika uji satu arah ke kiri, berarti dia ini lebih kecil. Berarti ZA-nya ini di sebelah kiri dengan nilainya min. Dan uji dua arah berarti ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Berarti ZA-nya ada di sebelah kanan dan sebelah kiri ada yang positif dan negatif. Nah, langkah-langkah pengujian hipotesis. Nah, untuk menentukan langkah-langkah pengujian hipotesis ini ada 7 langkah. Nah, agar lebih mudah dalam mengerjakan pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu tentukan H0 dan H1-nya. Kemudian yang kedua, tentukan statistik uji. Dia ini termasuk Z atau T. Kemudian yang ketiga, tentukan arah pengujian, termasuk arah pengujian 1 atau pengujian 2. Kemudian yang keempat, taraf nyata pengujian, Z atau alfa Z. Alfa per 2. Yang kelima, tentukan nilai titik kritis atau daerah penerimaan atau penolakan dari H0. Keenam, cari nilai statistik hitung. Dan yang terakhir, tentukan kesimpulannya. Nah, untuk menentukan statistik uji ini, dia ini terdapat 2 sampel. Yang pertama itu ada 1 sampel dengan rumus seperti ini, ada 2, Z dan T. Rumusnya ini sama saja, cuman berbedanya di Z ini berarti datanya nilainya lebih dari 30, dan di T ini nilainya kurang dari 30. Yang kedua yaitu ada 2 sampel dengan konsepnya sama saja, ada Z dan T dengan rumusnya sama saja, cuman berbeda di lambangnya di sini dan di sini. Dan Z ini digunakan untuk yang lebih dari 30 dan T ini digunakan untuk yang kurang dari 30. Nah, contoh soal dari hipotesis yaitu pemerintah Provinsi Bali ingin mengetahui apakah rata-rata indeks pembangunan manusia di Kabupaten atau Kota Bali tahun 2023 berbeda dari target yang telah ditetapkan, yaitu 78 poin. Nah, di sini terdapat 10 kabupaten Provinsi Bali tahun 2023 diperoleh rata-rata sampel sebanyak 76,918 dengan jumlah sampel 10, dan karena variasi pembangunan antar wilayah cukup tinggi, maka menetapkan standar deviasi populasi sebesar dengan tingkat signifikan 95%. Nah, ujilah apakah rata-rata IPM Bali telah mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, jawabannya ini kita harus tentukan dulu hipotesisnya. Berarti dia ini termasuk ke dalam hipotesis 2 arah. Karena di sini dia tanyanya, ujilah apakah rata-rata IPM Bali ini telah mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah. Berarti menggunakan
uji dua arah. Dengan taraf nyatanya yaitu 0,05, daerah penolakannya itu tolak H0 apabila Z hitungnya ini lebih kecil dari Z tabel. Nah, hasil dari RStudionya didapat bahwa Z ini bernilai min 0,8554 dengan p-value-nya yaitu 0,8038. Dengan confidence intervalnya yaitu 74,83741. Dengan rata-ratanya 76,918. Nah, materi yang ketiga yaitu regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik untuk menganalisis hubungan satu variabel bebas atau X dengan satu variabel terikat Y dengan menggunakan garis lurus. Nah, dengan metode korelasi adalah keeratan hubungan antara satu variabel, sedangkan metode regresi adalah pengaruh dari dua variabel independen terhadap variabel. Nah, pada regresi ini terdapat model regresinya. Untuk mencari model regresinya ini bisa menggunakan konsep seperti ini. Ini bisa dilihat dengan rumus Y sama dengan alfa ditambah beta kali X. Untuk mencari beta bisa menggunakan rumus seperti ini. Untuk mencari alfa bisa menggunakan rumus seperti ini. Alfa sama dengan sigma Y dikurang B sigma X per N. Nah, contoh soal regresi linear sederhana yaitu seorang peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh UHH terhadap IPM di Provinsi Gorontalo. Data ini diambil dari web resmi yaitu BPS. Di sini terdapat 7 kabupaten. Nah, tentukan model regresi linear sederhana, pengujian signifikan, diagram pencar, dan tentukan nilai korelasi dan nilai koefisien determinasinya. Nah, bisa dilihat bahwa hasil dari model regresi linearnya terdapat min 14,152 dan 1,061. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ketika jumlah laki-laki ini bernilai 0, maka jumlah perempuannya ini diprediksi berkurang sebanyak min 14 berkurang sebanyak 14,152. Nah, sedangkan jika laki-laki ini bertambah satu satuan, maka jumlah perempuan ini menjadi 1,061. Nah, dengan scatter plotnya yaitu bisa dilihat ini menurun. Berarti nilainya ini menurun. Dengan F statistiknya yaitu 11,72 dan p-value-nya yaitu 0,01876. Nah, materi yang terakhir yaitu ada ANOVA. ANOVA adalah singkatan dari analysis of variance atau analisis varian. Ini adalah metode statistik inferensi yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari 3 kelompok sampel atau lebih secara simultan. Nah, di ANOVA ini dia ini bisa membandingkan dua sumber variasi utama dalam data, atau bisa dibilang ragam antar kelompok dengan ragam di dalam kelompok, untuk menentukan apakah perlakuan faktor ini memiliki efek signifikan. Nah, contoh soal ANOVA yaitu seorang analisis ekonomi ingin mengevaluasi apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai impor dalam juta US dollar ke Provinsi Banten antar 3 golongan penggunaan barang. Lakukan uji ANOVA satu daerah dengan tingkat signifikan 5% untuk menguji hipotesis bahwa rata-rata nilai impor antar 3 golongan barang tersebut sama. Jadi dia ini menggunakan 3 golongan barang, yaitu ada barang konsumsi,
barang baku dan bahan penolong, dan juga barang model. Nah, di sini kita mencari hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu ada H0 dan H1-nya. H0-nya mu1, mu2, dan mu3 karena terdapat 3 golongan barang. Nah, dengan taraf nyatanya 0,05, darah penolakannya tolak H0 jika P-value-nya lebih kecil dari A atau F hitungnya lebih besar dari F tabel. Bisa dilihat dari hasil R studionya didapatkan bahwa derajat bebasnya yaitu perlakuannya terdapat 2 dan galatnya 24. Nah, pada jumlah kuadratnya ini yaitu terdapat 157617173 dan galatnya ini 1263595 dengan kuadrat tengahnya yaitu 788056,50 dan galatnya 52649,78 dengan value-nya yaitu 149,6794. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.